Ibu, ya, puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa ibadah bersama, walaupun dalam suasana Zoom ya, media, tapi kita bersyukur. Kita masih bisa berkumpul, masih bisa memuliakan Tuhan, masih boleh mendengarkan kabar baik. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, kalau kita dengar tadi puji-pujian yang kita naikkan, betapa luar biasanya ya penghiburan dari Tuhan. Bagian kita percaya sama Tuhan, amin. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan dalam situasi seperti ini, kondisi lagi kurang baik, tetap percaya sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan untuk persingkat waktu. Saudara, hari ini saya bersyukur boleh berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya, sehingga saya boleh menjadi bagian yang dipercayakan untuk melayani Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dari kitab Hagai. Ya, kitab Hagai ini Saudara mungkin Saudara yang jarang dengar baca perjanjian lama, mungkin Saudara agak sedikit mana ya kitab Hagai itu ya. Kitab Hagai ini hanya 2 pasal, Saudara. Ya. Dan kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman yang terdapat di dalamnya, Saudara. Kita lihat sama-sama dari Hagai 1 ya, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Ya. Kita sama-sama lihat dalam Alkitab kita ya. Dikatakan begini, Saudara. Saudara boleh perhatikan, saya bacakan buat Saudara. Katakan Hagai 1 ayat yang ke-5 sampai dengan 7 dikatakan, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi kamu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, menjadi poin kita pada sore hari ini, Saudara, yaitu ayat yang pertama ini, ayat yang ke-5 ini, dan ayat yang ke-7 dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, hari-hari ini, Saudara, dalam hidup Saudara, tema kita adalah hidup berarti dan maksimal. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam bekerja, dan apapun yang kita lakukan, firman Tuhan datang dalam hidup kita malam hari ini bukan secara kebetulan. Perhatikan keadaanmu. Mengapa firman Tuhan datang kepada orang Israel dengan berkata, perhatikanlah keadaanmu? Ya. Karena Saudara, bangsa Israel, kalau Saudara baca keseluruhan dari ayat-ayat ini, Saudara, nanti Saudara pelajari Hagai pasal 1, pasal 2 ini, lalu Saudara boleh baca di dalam kitab Esra tentang keadaan. Jadi, kisah dari Hagai pasal 2 ini, Saudara, adalah bagaimana bangsa Israel itu mengalami suatu keadaan yang tidak baik, atau dapat saya katakan mengalami kerugian di ayat 6 itu ya, dan tidak beruntung. Ya, keadaan yang tidak beruntung. Mereka gagal dalam usaha pekerjaan mereka, dalam bisnis yang mereka lakukan. Mereka gagal. Ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas.
Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat tema dari ayat ini, saudara, dari pasal ini, temanya itu ajakan untuk membangun kembali bait suci. Bait suci yang runtuh ketika bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Babel. Karena perbuatan dosa mereka, karena mereka tidak mengindahkan Tuhan, dan akhirnya mereka harus dibuang ke Babel. Dan setelah 70 tahun di Babel, saudara, mereka disuruh kembali ya oleh Raja Koreshi, mereka disuruh kembali ke Yerusalem dengan tujuan untuk membangun kembali bait Allah. Membangun kembali Yerusalem. Tapi saudara, dalam perjalanannya ketika mereka berada di Yerusalem, saudara, ketika mereka berada, nanti saudara baca di dalam Esra ya, Esra pasal 3, itu bagaimana keadaan mereka waktu kembali ke Babel, ke Yerusalem. Mereka mulai membangun bait Allah di tahun kedua. Atau kita baca aja Esra 3 ayat 8, mari kita sama-sama lihat, biar sedikit ada gambaran saudara tentang keadaan waktu itu, saudara. Esra 3 ayat 8 dikatakan begini, pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak, beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk menguasai pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anaknya dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak menguasai orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara mereka orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Jadi saudara, ketika tahun kedua mereka pulang, mereka mulai membangun rumah Tuhan. Ya, mereka mulai membangun rumah Tuhan, lalu mereka mulai ada petugas-petugas, ada imam-imam, orang-orang Lewi, mulai dengan sukacita mulai membangun rumah. Tetapi kemudian muncul musuh-musuh, ya, orang-orang Yahudi, musuh-musuh yang tidak menyukai orang Yahudi. Nanti kalau saudara lihat di Esra pasal 4 dan 5, mereka mulai mengganggu, mulai menteror orang-orang ini, sehingga orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan di Babelonia, mereka tidak bisa lagi melanjutkan membangun rumah Allah, membangun bait suci yang seharusnya mereka harus bangun itu. Kurang lebih sekitar 14 tahun lamanya, saudara, kalau saudara belajar nanti. Ya. Kalau kita lihat di Hagai 2, ya, di ayat yang ke-4 itu nanti saudara baca bagaimana orang-orang Yahudi itu, ya, mereka akhirnya berhenti membangun rumah bait Allah. Di Hagai 1 ayat yang kedua berkata begini, berfirmanlah Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Saudara, kalau kita lihat bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi yang pulang dari pembuangan di Babel, karena tekanan, karena intimidasi dari orang-orang yang tidak ingin mereka membangun kembali Yerusalem, khususnya bait Tuhan, akhirnya mereka selama 14 tahun meninggalkan, melupakan bait Allah.
Saudara, mereka mulai apa? Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan fokus pada keinginannya mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mereka mengalami yang namanya ketidakberhasilan. Mereka bekerja keras, menabur banyak, tapi menuainya sedikit. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini, saudara, dalam hidup ini seringkali juga seperti orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan di Babel. Seringkali kita mengalami kesulitan, seringkali kita tidak beruntung. Kenapa? Karena kita lupa tujuan Allah dalam hidup kita. Allah memberi kesempatan umat Allah untuk kembali ke Yerusalem dengan satu tujuan untuk membangun bait Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melupakan itu. Mereka sudah nyaman dengan keadaan mereka. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita melupakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita fokus pada keinginan kita. Kita fokus pada kebutuhan kita. Kita melupakan tujuan Allah dalam hidup kita. Kristus mati di kayu salib bukan supaya kita hidup seenaknya, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup dalam tujuannya. Tuhan mau supaya kita hidup memenuhi panggilannya. Seringkali ketika masalah datang, persoalan datang, baru kita ingat akan Tuhan. Hari ini, saudara, perhatikan keadaan kita. Tengah situasi seperti gini, saudara, banyak orang yang nggak mau lagi ibadah sama Tuhan. Banyak orang yang tidak mau lagi dengar gembalanya. Dia lebih mendengarkan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan hidup kita. Sehingga waktu mereka tidak mau digembalakan, saudara, hidup mereka suka-suka. Kadangkala, saudara, kalau kita lihat gembala-gembala atau domba-domba yang tidak digembalakan, yang tidak mau digembalakan, yang seringkali menyingkir sendirian, pergi meninggalkan kawanan domba, saudara, itu mudah menjadi terkaman binatang buas. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini, saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Di tengah-tengah situasi sulit, keadaan sulit, perhatikan hidup kita. Perhatikan hidup kita. Bangsa Israel, firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Hagai, supaya mereka perhatikan hidup mereka. Bahkan 2 kali dalam satu pasal itu, firman Tuhan berkata, perhatikan hidupmu. Perhatikan keadaanmu. Saya nggak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin ada pergumulan masing-masing dari kita. Mulai renungkan lagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Tetap bersama-sama, saudara. Karena di dalam persekutuan ada kekuatan dari Tuhan. Ada saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Perhatikan keadaan kita. Hari-hari seperti gini, apa yang mulai renungkan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku, supaya hidupku ini bisa berdampak, bisa maksimal. Saya percaya dalam setiap kita, Tuhan taruh karunia-Nya supaya kita bersinergi satu dengan yang lain bersama-sama untuk memuliakan Dia, memuliakan Tuhan.
Dan gereja tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau ada orang yang Tuhan taruh potensi, kapasitas yang banyak dalam hidupnya, tapi dia tidak mau menjadi satu kesatuan, tidak mau bersinergi dengan yang lain, maka gereja itu pasti akan pincang. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita berikan diri kita untuk mau bersama-sama bersinergi. Perhatikan keadaanmu. Perhatikan hidupmu. Apa sih yang saudara lakukan hari-hari ini? Apa sih yang kita sedang lakukan hari-hari ini? Apakah kita sedang memikirkan tentang kerajaan Allah? Atau kita sedang memikirkan diri kita sendiri? Tema besar kita, hidup new life, hidup yang baru dalam Tuhan. Saudara, mari kita merenung kembali secara pribadi. Apa sih yang aku sudah buat bagi Tuhan? Apa sih yang aku bisa buat bagi Tuhan? Apa sih yang aku bisa buat? Apa yang bisa aku berikan buat pelayanan ini? Perhatikan bagaimana hidupmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka meninggalkan perintah Allah untuk membangun bait Allah, ketika mereka sudah mulai nyaman dengan kehidupan mereka, keadaan mereka bukannya membaik, saudara, tapi usaha pekerjaan mereka mulai mengalami kerugian, mulai mengalami kegagalan. Padahal tujuan Allah membawa umatnya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan orang lupa kebaikan Tuhan, lupa rencana Tuhan dalam hidupnya. Bahkan tidak mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak mau tahu apa tujuan Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari sama-sama. Kalau kita sedang dalam zona nyaman, mulai bergerak. Mulai bergerak, lihat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Potensi apa yang Tuhan sedang berikan dalam hidup saudara. Mari sama-sama bersinergi untuk memuliakan Tuhan. Supaya hidup kita ini berarti. Supaya hidup kita ini menjadi berkat. Supaya hidup kita ini maksimal. Sebagai gereja Tuhan, gereja ini menjadi maksimal. Karena ada orang-orang yang mau bersehati. Ada orang-orang yang mau bersinergi satu dengan yang lain. Karena menyadari Tuhan itu baik dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan datang kepada umatnya bangsa Israel. Tuhan ingatkan untuk perhatikan keadaan. Sama hari ini juga ayat ini berlaku bagi kita. Perhatikan keadaan kita. Mungkin kita dalam zona nyaman. Hari-hari ini mulai berpikir, saudara. Apa sih yang Tuhan taruh dalam hidupku? Apa sih yang aku punya, yang Tuhan sudah berikan, yang aku bisa berikan untuk memuliakan nama Tuhan? Bapak, Ibu, jangan sampai, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keadaan mengubahkan fokus kita. Waktu intimidasi datang dalam hidup, dalam bangsa Yahudi ketika ingin membangun bait Allah. Intimidasi datang, mereka menghentikan rencana Allah dalam hidup mereka. Mereka menghentikan tujuan Allah dalam hidup mereka.
Setelah itu mereka menghentikan pembangunan bait Allah. Akhirnya mereka mulai hidup. Merasa nyaman, oh enggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja. Tapi ketika keadaan mulai menghimpit mereka, usaha mereka mulai gagal, baru mulai mereka berseru kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada mereka, perhatikan keadaanmu. Hari ini saudara, sama-sama kita mau perhatikan keadaan kita. Apa sih hidup saya sekarang ini seperti apa? Apakah saya ini masih hidup untuk diri sendiri? Ataukah saya sedang berjalan dalam track-nya Tuhan? Berjalan dalam panggilan Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Perhatikan keadaanmu. Sekali lagi, perhatikan keadaanmu. Kita nggak tahu, saudara. Hidup kita ini nggak tahu berapa lama kita boleh hidup. Kalau kita masih boleh hidup hari ini, berikan hidupmu bagi Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini, berkaryalah bagi Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini, biarlah hidup kita ini berarti bagi orang lain, terutama bagi Tuhan kita. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kadang-kadang kita lupa, saudara. Betapa pengorbanan Kristus atas hidup kita ini luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita merenungkan. Mulai ingat, perhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Amin, saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Efesus 5 ayat 15-17, mari kita lihat sama-sama. Biarlah kita hari-hari ini mau merenung kembali untuk memperhatikan keadaan kita. Dikatakan begini, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang di Efesus pesan yang sama yang kita dengar tadi. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saudara, kalau kita hari-hari ini karena pandemi, lalu kita mulai fokus pada diri kita sendiri. Mulai sama-sama kita mari alihkan fokus kita untuk Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengerti apa maunya Tuhan. Saudara, gereja kita visinya New Life. Supaya orang memperoleh hidup yang baru. Kita yang hadir saat ini, kita sudah memperoleh yang hidup yang baru di dalam Tuhan. Tapi masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sama-sama bersinergi satu dengan yang lain. Mulai saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mulai ngajak orang yang tidak beribadah datang beribadah. Mulai hubungi orang-orang yang
sudah lama enggak ibadah. Sama-sama kita bersinergi. Supaya apa, saudara? Supaya kita mulai hidup dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakanlah itu adalah upaya, saudara, yang harus kita lakukan. Bagian Tuhan sudah melakukan apa yang Dia lakukan. Mati di kayu salib. Memberkati kita, memberi kuasa kepada kita. Bagian kita, usahakanlah, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah berpikir, tidak pernah mengupayakan, kita akan begini-begini terus. Kita akan menjadi orang yang pasif seperti bangsa Israel yang disuruh bangun bait Allah. Tapi mereka begitu merasa nyaman, tidak ada apa-apa, tidak dibangun bait Allah, oh nggak apa-apa. Akhirnya mereka pasif dan tidak melakukan apa-apa. Mereka sibuk urus diri sendiri. Dan akhirnya mereka harus mengalami ketidakberhasilan, ketidakberuntungan. Tapi Tuhan baik. Tuhan ingatkan mereka lewat Nabi Hagai, supaya perhatikan kembali pesan Tuhan. Perhatikan hidup mereka. Bukan hanya urusan pribadi mereka. Bukan hanya urusan membangun rumah mereka. Tapi kembali fokus pada apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa usaha dari kita nggak akan ngerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita hanya pasif. Ibadah saja, saudara, nggak cukup. Makanya ada gembala kita luar biasa menyediakan ada pembelajaran saat, saudara. Ada doa malam. Ada ibadah minggu. Tujuannya, saudara, untuk apa? Ada NLC, ada FC. Supaya kita bisa mengerti panggilan Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari akan hal ini, saudaraku. Sadari. Usahakan. Sama-sama bilang, usahakan. Kalau ada orang di sebelahnya, katakan, usahakan. Usahakan, saudara. Kembali renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita tak perlu mengupayakan supaya kita diselamatkan. Tapi oleh kasih karunia, Dia berikan keselamatan itu cuma-cuma. Dan itulah yang paling berharga. Yang tidak bisa kita bayar. Ketika kita terima keselamatan itu, saudara, kita akan bersama dengan Bapa di sorga. Tapi ketika kita masih hidup di bumi ini, yang kita tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapa, mari sama-sama usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan hidup. Perhatikan keadaanmu. Hari-hari ini, saudara, kita perhatikan keadaan kita. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Balik fokus pada apa yang Tuhan mau. Saudara, waktu bangsa Israel kembali membangun rumah Allah, hidup mereka diubahkan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, yang pertama yang kita belajar hari ini, yaitu perhatikan bagaimana kamu hidup. Bahkan Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin, saudara. Ya, sama-sama bilang, aku mau perhatikan sekarang apa tujuan Allah dalam hidup. Apa rencana Allah dalam hidup. Apa karunia yang bisa aku kobarkan. Apa karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Supaya aku bisa bersinergi satu dengan yang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan.
Hal yang pertama, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan dengan saksama. Perhatikan keadaan. Amin. Yang kedua, saudara, kita mau belajar di dalam Hagai 1 ayat yang 9. Hagai 1 ayat 9 dikatakan begini, saudara. Kamu mengharapkan banyak, Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Penyebab bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, mereka mengalami ketidakberhasilan dalam hidup mereka, dalam apa yang mereka upayakan. Penyebabnya adalah oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan. Mereka membiarkan rumah Tuhan, membiarkan tempat Allah hadir. Makanya mereka mengharapkan banyak, kata firman Tuhan, tetapi hasilnya sedikit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, jangan biarkan rumahnya menjadi reruntuhan. Jangan biarkan rumahnya menjadi reruntuhan. Saudara dan saya adalah tempat di mana Allah hadir. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Zaman itu, saudara, Allah itu berdiam di rumah itu, di bait Allah itu. Tapi orang-orang Israel melupakannya itu. Akhirnya mereka mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Saudara, kita harus perhatikan, saudara. Jangan biarkan rumah Allah itu menjadi reruntuhan. Maksudnya apa, saudara? Kehadiran Allah penting dalam hidup kita. Amin, saudara. Kehadiran Tuhan penting dalam hidup kita. Makanya kita harus memperhatikan diri kita ini. Di mana ada Roh Allah dalam hidup kita ini. Jangan biarkan diri kita ini hidup sesuka hati kita. Hidup seenaknya kita. Hidup fokus hanya untuk keinginan daging kita. Tapi biarlah Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita. Dan kita mulai mengikuti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar. Termasuk saya, saudara, waktu saya merenungkan ini, iya. Dan banyak orang tanpa sadar, rumahnya Tuhan sudah menjadi reruntuhan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memikirkan tentang apa maunya Tuhan yang tinggal di dalam hidupnya. Kehadiran Allah, saudara, merupakan berkat. Kehadiran Tuhan merupakan berkat dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam 2 Samuel pasal 6, sama-sama kita lihat 2 Samuel 6 ayat 10 dan 11.
Dikatakan begini saudara. 2 Samuel 6 ayat 10 dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, di bait Allah, tabut Tuhan diletakkan di sana. Itu memberi simbol kehadiran Tuhan di sana. Nah, suatu ketika saudara, dari 2 Samuel ini, saudara nanti kalau baca secara keseluruhan, saudara pelajari bagaimana tabut Tuhan itu dibawa lari oleh orang Filistin, lalu kemudian karena ada tabut Tuhan di bangsa Filistin, akhirnya orang-orang Filistin itu mengalami gatal-gatal, luka-luka, dan akhirnya mereka kembalikan tabut Tuhan itu. Lalu Daud pergi mengambil tabut Tuhan itu dan memuatnya ke kereta. Singkat cerita, waktu di tanjakan kereta tabut Tuhan itu mau jatuh. Lalu Usa memegang, seorang anak imam, memegang supaya jangan jatuh. Akhirnya dia mati. Mati karena memegang tabut Tuhan yang kudus itu. Dan singkat cerita saudara, Daud menjadi ketakutan. Lalu tabut Tuhan itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi saudara? 3 bulan lamanya di sana. Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan. Tabut Allah itu disimpan di rumah Tuhan. Saudara, tubuh kita ini lebih dari tabut Allah. Kenapa? Karena ada berdiam roh Allah dalam hidup kita. Amin. Ada roh Allah berdiam dalam hidup kita. Jangan kita biarkan hidup kita ini sia-sia. Jangan kita hidup dengan keinginan kita saja, keinginan daging ini. Jangan biarkan itu terjadi. Tapi mari kita mulai pergunakan hidup kita ini, tubuh kita ini, untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Pakai hidup kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Waktu bangsa Israel mulai membangun rumah Allah, hidup mereka dipulihkan. Saudara tahu, saudara, di rumah Allah itu, saudara, ada mezbah di mana ada persembahan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Bait Allah, saudara, adalah suatu bangunan yang sangat megah. Waktu Daud akan mendirikan bait Allah, tapi kemudian diberikan kepada anaknya karena Tuhan mau supaya Salomo yang membangun. Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk bait Allah. Dia menyediakan segala sesuatunya untuk diberikan untuk bangunan bait Allah. Kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 29, saudara, ayat 3 sampai dengan 5, Satu Tawarik 29 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan begini, saudara. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberi persembahan kepada Tuhan? Saudara perhatikan, Daud sangat mengerti sekali akan kehadiran Allah. Itu sebabnya dia rela mengorbankan seluruh apa yang dia miliki untuk rumah Tuhan, untuk bait Allah. Saudara, hidup saya dan saudara adalah bait Allah. Apakah kita rela memberikan semuanya untuk kepentingan Allah?
untuk tujuan Allah. Ini menjadi perenungan saya juga, saudara. Bukan hanya saudara. Kadang-kadang kita ini tarik-menarik keinginan daging dan keinginan roh. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan bait Allah itu menjadi runtuh. Jangan biarkan rumahnya jadi runtuh. Jangan biarkan hidup kita ini sia-sia. Tapi biarlah hidup kita ini menjadi berarti. Bagi gereja, bagi Allah kita, bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini penting untuk kita sadari. Yang pertama, perhatikan hidup kita baik-baik. Perhatikan dengan seksama bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Apakah kita masih hidup dalam panggilan Allah? Apakah kita masih merenungkan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Apakah Tuhan kita masih merenungkan apa sih yang aku bisa berikan sebagai bagian dari tubuh Kristus? Apa sih? Renungkan itu. Dan jangan biarkan rumahnya menjadi runtuhan. Bicara rumahnya Tuhan, bicara tentang bait Allah, itu tempat di mana orang menyembah, di mana tempat orang berdoa. Saudara, apakah kita hari-hari ini masih membangun doa-doa kepada Tuhan? Masih ada hubungan kita dengan Tuhan? Jangan-jangan kita lupa ada Roh Kudus, ada bait Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangun mesbah doa kita. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan itu mesbah itu runtuh. Jangan biarkan mesbah itu porak-poranda. Mulai bangun kembali mesbah dengan Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga. Itu sebabnya ada family church. Gunanya apa, saudara? Supaya kita bersama-sama keluarga kita untuk membangun hubungan kembali dengan Allah kita. Supaya ada firman di tengah-tengah keluarga. Waktu kita menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah bisnis kita, maka saya percaya, saya pastikan bahwa saudara dan saya akan menjadi berhasil karena Tuhan menyertai. Kehadiran Allah dalam hidup kita penting, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama hari ini, bukan kebetulan tema kita menjadi hidup yang berarti dan maksimal. Tuhan mau kita, bagaimana kita bisa berarti? Renungkan kembali posisi kita saat ini. Apa yang kita kerjakan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan inginkan? Apa potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah kita sudah berikan buat Tuhan? Atau kita masih nyaman dengan keadaan kita? Lalu mulai bangun kembali rumah Tuhan. Bangun mesbah doa kita. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Dalam pelayanan kita. Maka hidup kita akan menjadi berarti dan maksimal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, renungkan baik bahwa dalam hidup saudara dan saya ada Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Allah. Kita pelihara, kita jaga, kita rawat. Jangan sampai rusak. Bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Maka saya percaya hidup kita akan berdampak. Bukan cuma bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi banyak orang.
dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sekali lagi 2 hal yang kita ingat hari ini. Pertama, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan keadaanmu sekarang, seperti apa engkau hidup. Apakah engkau masih hidup dalam tujuan Allah, dalam panggilan Allah, atau kita hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lalu jangan biarkan bait Allah itu. Bangun kembali mezbah itu. Bangun kembali persekutuan dengan Tuhan. Waktu ini kita lakukan, saya percaya berkat Tuhan akan datang dalam hidup kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.